Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu zikir setiap hin. Apa arti hin? Hin artinya saat, waktu. Setiap saat, setiap detik, detik per detik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah. Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas. Naik turun. Maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wasila. Dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah qalbu menyebut nama Allah. Dimulai dari 100, naik 500, naik 1000. Itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Kalau sudah menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat Allah dari awal dicipta sampai sekarang itu mereka cuma mengamalkan 1 atau 2 zikir. Jadi ada malaikat yang zikirnya cuma subhanallah. Ada yang subhanadzil izzati wal jabarut. Ada yang zikirnya cuma Allahu akbar. Ada zikirnya cuma la ilaha illallah. Itu malaikat. Dan gak putus. Maka di saat seseorang berzikir sebanyak-banyaknya, di saat itu sisi malaikatnya muncul. Malaikat tidur enggak? Enggak. Malaikat lalai? Enggak. Malaikat makan? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah ahli zikir ini, makannya bisa berkurang. Tidurnya bisa berkurang. Karena dia sudah mirip dengan malaikat. Nah, itu namanya ahwal malakiyah. Ahwal malaikat. Tapi ini nggak boleh lama-lama. Bisa mati dia. Tubuh ini tubuh insan, tubuh bashar. Mesti dikembalikan kepada basyariah. Manusia butuh makan. Manusia perlu tidur. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabat beliau kedapatan ahwal ini, maka beliau mengatakan, ana atqakum, aku yang lebih bertakwa, tapi aku masih tidur, aku masih nikah, masih bekerja. Ya. Jadi kalau ada orang merasakan ahwal seperti ini, itu nggak boleh lama-lama. Dia harus punya guru, mursyid yang akan membimbing dia untuk masuk ke ranah berikutnya. Ya. Kata zikir artinya ada 2. Pertama, zikir berarti benar-benar menyebut Allah. Ya. Kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih banyak. Ya, jadi ada makna secara harfiah, ada makna secara majaziyah ataupun di luar itu. Bisa jadi diartikan zikir itu salat Jumat, Al-Quran, majelis ilmu. Tapi itu penjelasan lain. Zahir dari zikrullah menyebut Allah. Ya. Dalilnya di sini disebutkan ada sekitar 15. Ini baru sebagian. Lebih dari 200 ayat mengenai zikrullah. Ya. Kalau lebih dari 200, berarti penting nggak zikir? Lebih penting dari umroh. Ya. Tapi kenapa di musim normal orang lebih sering ngajak umroh? Kenapa banyak ustadz umroh, tapi sedikit ustadz zikir? Benar. Kenapa banyak orang bermimpi bisa umroh, tapi sedikit orang bermimpi bisa zikir yang banyak?
Karena kalau zikir doang fulusnya tipis. Kata dia. Kalau umroh fulusnya banyak. Siapa bilang ya? Itu nggak ngerti dia. Dia nggak faham ayat wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Orang kalau zikir apa aja jadi besar. Ya. Cuma masalahnya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan fazkuruni azkurukum. Saya sudah pernah syarah di sini. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat kamu. Duluan mana yang mengingat? Allah atau kita? Allah. Maka ciri-ciri tanda-tanda Allah lagi sebut kita digerakkan oleh Allah menyebut namanya. Itulah hakikat ayat ini. Lalu surah Ali Imran 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu disebut orang yang zikir berdiri, duduk ataupun berbaring. Dalam surah Al-Ahzab, ini ayat yang paling dahsyat ini. Ayat ini sering digunakan tidak pada tempatnya untuk membantah orang zikir dengan angka. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apakah ini dalil melarang menyebut dengan angka? Enggak. Zikir 1000 itu banyak bukan? Maka dia masuk ke zikran katsira. 10.000 termasuk banyak? 70.000 banyak? Berarti masuk ke situ. Yang penting niatnya angka itu bukan membatasi. Tapi menerjemahkan makna zikran katsira. Baru zikir 100 pagi, 100 sore. Udah nyalain orang zikir 1000. Ya. Nggak ngaca dia kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur. Ada yang bisa zikir 12.000 sebelum tidur? Keburu tidur ya. Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu nggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, nggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunnat, tapi wajib. Ya. Belajar zikir itu sunnat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib enggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajahtu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usoli bid'ah atau tidak bid'ah. Gak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah. Ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kolbu. Jadi kita gak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya, pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut. Debat lagi di hatinya.
kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Salat itu bukan lagi berdebat. Salat itu menikmati santapan-santapan zikrullah. Ya. Jangankan itu. Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami, ada orang bersin lagi salat. Dia lagi salat. Dia baca yarhamukallah. Gimana Pak? Boleh nggak? Kita lagi salat. Ada orang bersin. Terus kita bilang yarhamukallah. Gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan gak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin. Lagi sholat, sahabat bentak dia. Kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat, bentak sahabat. Gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat, Nabi tidak mengata-ngataiku. Bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku, beliaulah guru terbaik. Guru paling ideal, gak pernah ngata-ngatain orang. Terus Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, salat itu la tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya, kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin. Itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya. Wah, di mazhab gua nih nggak ada nih. Nggak angkat tangan ah. Debat, lagi sholat debat. Berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah. Belajar sholatnya dengan apa? Dengan nafsu pengen berdebat, ya. Kalau udah sholat, nggak ada debat, nggak ada pengajian, ya. Ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Baik. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi, yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa 'ashiyyan wa kullama istayqaza min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilih dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da sholat, zikir ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi nggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang nggak disebut ahli zikir hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada yang nyoba belum? Ini aneh nih minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut nggak? Kan nggak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah. Kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih memandang nasi yang mengenyangkan. Masih memandang air yang menyegarkan. Berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana?
rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala jawaz zikr bil qalbi wal lisan lil muhdits wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid, ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid. Kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Sering junub gak antum? Maka kita ini sering junub, Pak. Mandinya jarang. Ya. Makanya ketika masuk sholat, kita masih membawa junubul ghafalat. Junub lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah gak masuk masjid? Berani gak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat, tapi tidak keluar dari junub lalai. Gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita. Padahal itu diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayy wal mayyit. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak. Kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya. Dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustaz Arifin? Ya, rame nggak dulu? Cuma ya sayang, Ustaz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan. Ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini
banyak mursyid-mursyid tarekah. Ya, kita beruntung. Banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan. Mereka tetap jalan. Ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf. Karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya. Itu sampai ke langit pertama. Nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat. Wah, kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu 'abdi, apa yang dibaca oleh hambaku wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertahmid ya Allah, bertakbir ya Allah, bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni? Apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh nggak mau kerja lagi. Mungkin nggak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang ya. Maka disebut dengan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Di hadis Imam Tabarani, Abu Darda mengabarkan perihal hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat, Allah akan bangkitkan beberapa kelompok manusia, wajahnya bercahaya. Fi wujuhim nur. Lalu ditaruh mereka di atas minbar-minbar yang terbuat dari lu'lu'. Yaghbituhumun nas, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah nabi. Mereka bukanlah syuhada. Faja A'rabiyun ala rakbatayhi faqala ya Rasulullah hilhum lana na'rifhum. Lalu datang Arab Badui berani naja, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Ceritakan kepada kami. Dijawab oleh Nabi, mereka itu dua karakternya. Satu, al-mutahabbuna fillah. Mereka saling mencintai dalam rahmat Allah. Dan yang kedua, yajtami'una ala zikrillah. Mereka banyak di biladin syatta, di banyak negeri, kemanapun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang begini nih. Nanti Nabi aja bingung. Wah, kok ada makhluk begini ya? Bercahaya. Ini hadisnya sangat banyak. Kita pendek aja ya. Ini kalau antum zikir, kumpul ya. Jadi dalil zikir berjamaah itu banyak. Nggak usah dihiraukan orang yang bilang itu bid'ah. Dia nggak ngerti hadis. Katanya ikut sunnah tapi nggak baca sunnah. Karena memang sunnah yang diikuti cuma beberapa doang. Cuma hadis kullu bid'atin dolalah. Ya, penjelasannya dia nggak belajar. Hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajha. Nah, ini coba lihat lafaznya. Ma min qaumin ijtama'u. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul, berjamaah. Berarti ini zikir jamaah bukan? Ya. Yazkurunallah, mereka pakai lafaz jama'. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan kecuali ridha-Nya.
illa nadahum munadin minas sama. Kecuali ada yang berseru dari langit. Kumu maghfuran lakum. Ketika selesai berzikir, apa kata mereka? Ya sudah, kalian berdirilah, selesaikanlah, Allah mengampuni kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sekarang semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Cuma kan nggak dengar Pak ya. Jadi antum di sini ngorok itu dapat pahala Pak. Itu dapat zikrullah itu ya. Apalagi bangun. Tapi jangan tidur Pak ya. Karena bilang begitu malah tidur lagi. Sayyidina Ibn Abbas menyebutkan keutamaan zikir. Jadi di sini ada kaul-kaul ulama mengenai keutamaan zikir. Kalau sholat ada batasnya atau tidak terbatas? Sholat bisa kapan aja nggak? Bisa kapan aja? Boleh nggak sholat di WC? Boleh nggak sholat habis subuh sampai terbit matahari? Ini jangan ada lagi saya lihat Pak ya. Lagi taklim sholat syuruk. Itu jahil namanya. Ya, ini kita kasih tahu berulang-ulang. Ngaji satu bab, dengar satu hadis, itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Antum dapat hadis. Kalau orang zikir ba'da sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Bagi dia pahala haji dan umrah, tamah, kan begitu. Sempurna. Itu kalau nggak ada taklim. Kalau taklim, apa kata Nabi? Lebih afdol daripada 100 rakaat. Bahkan di riwayat Ibnu Majah 1000 rakaat. Antum sholat 2 rakaat, lewat maklumat ini. Mungkin lagi sholat juga dengerin ceramah saya kali. Kalau belajar beribadah itu jangan konyol. Beribadah itu bil ilmi. Ya. Jangan beribadah itu bil jahli. Kalau nanti ada lagi ya sudah ya, kita nggak maksain. Kita nggak maksain juga Pak. Tapi kalau ada silakan. Ya. Tapi saya lihat ada aja di masjid, banyak masjid udah kita kasih tahu masih aja. Ya. Antum dengerin satu hadis itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Ninggalin faedah 100 rakaat. Pilih mana? Kalau hitung-hitung duit, mana yang lebih untung? Yang ngaji. Sholat juga belum tentu khusyuk, ya. Kusut udah pasti. Ibnu Abbas mengatakan, sholat itu ada batasnya. Tapi kalau zikir gak ada batasnya. Ya, sesuatu yang Allah wajibkan, tapi tidak ada batasnya, itulah zikrullah. Gak ada batasnya. Disebut zikran katsira. Waktu kita kan 3 aja. Duduk, berdiri, tidur. Benar gak? Kalau lagi hidup nih, kalau udah meninggal, ya berbaring deh. Ya, di liang lahat. Jadi waktu kita 3 aja. Nah, surat An-Nisa 103, surat Ali Imran ayat 191. Itu kan menyebutkan mereka, kalau di An-Nisa perintah ya, fazkurullah. Kalau Ali Imran yazkurunallaha qiyaman, kan sama aja. Ingatlah Allah lagi berdiri, duduk dan tidur, berbaring. Waktu kita 3 aja, Pak. Jadi ayat ini oleh orang yang tidak paham dikira cuma, itu mah zikir cuma sebentar doang. Cuma 3 waktu. Padahal 3 waktu itu semua waktu kita. Semua waktu kita adalah berdiri, duduk, berbaring. Bapak naik mobil, duduk gak? Naik motor, duduk gak? Turun dari mobil, berdiri. Turun dari motor, berdiri. Istirahat, tidur, udah. Waktu kita cuma 3 aja. Antum baru paham ya? Lucu juga ya. Padahal ayat udah dibaca dari kecil. Bahwa waktu al-awqat salasah. Qiyaman,
wa qu'udan wa ittija'an. Lucu juga ya. Udah baca bertahun-tahun baru paham sekarang bahwa ternyata kita ini nggak lepas dari 3 waktu itu. Saya lagi ngapain, Pak? Bapak lagi ngapain? Duduk. Berarti harusnya zikir ya. Zikirnya kita pagi ini zikir ngaji. Dan zikir ngaji lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kalbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kalbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kalbu dan berzikir dengan lisan. Ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talqinkan semuanya, Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada, Pak, sekarang. Belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya. Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung gak nyaman rasanya. Itu terasa, Pak, bagi saya. Agak sensitif dikit. Ya. Jadi ada nih orang ngerasa, kunut, itu langsung gak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu. Itu mengganggu sekali. Maka mending gak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengeran isi hati orang kan gawat. Ya.